Oke Hasan, halo. Ya, selamat kenal. Selamat kenal. Gimana ini model Jadi, bahasa baru nih? iya, baru juga nih. Islam Kristen, Pak. Islam, Islam. Nah, Oh, tahu ya, ini kualitas Islam nih. Oke, mau bertanya apa Islam? itu mau tanya itu Tuhan itu Yesus itu, Wah. Hmm? Dia Tuhan kan. Jadi kalau Tuhan itu boleh mati kah? Boleh lah, boleh apa aja yang dia kehendaki, yang baik untuk umatnya. Tapi di dalam ajaran itu kan eh, Tuhan itu tidak mati kan. Jadi Ajaran bingung siapa? kita. Ajaran siapa? Di artinya Ajaranmu, ya jangan samakan dengan ajaran kamu. itu kan. Iyalah. Konsep ketuhananmu, doktrin agamamu, ya jangan kau pakai standarnya untuk doktrin agama saya. Kan kita beda Tuhan. Iya, iya, iya. Jadi kalau secara logika, Tuhan bisa jadi manusia, bisa berkehendak mati demi keselamatan manusia. Karena dia kasihan dan sayang sama manusia. Tuhanmu sayang nggak sama kau, Pak? Tuhanmu sayang nggak sama kau, Pak? Artinya kalau Katanya, Tuhanmu sayang nggak sama kamu? ya pasti sayang, tapi Kalau tak gitu selalu. jangan dimatiin dong. Masa sayang dimatiin? Ya, tanya dulu, di manakah sayangmu itu Tuhan? Ya. Selamat siang, Pak Islam. Tuhan saya mah sayang sama saya. Apa buktinya? Dia berkorban. Ih, keren ya Tuhan kita. Tuhan kita mah nggak kayak pacar aku yang sebelumnya ya. Ngaku-ngaku sayang, toto selingkuh, ditinggalin. Kalau sayang itu berkorban ya kan. Pasangin tali sepatu. Ih, banget Bunda. Bunda mah orangnya manja. Kalau sayang dibuktiin, jangan ngomong doang, buktiin dong sayang. Ada lagi yang mau bertanya, naik. Ayo Cung. Ngaceng. Siapa lagi nih? Banyak kali soalnya, 53 orang. Bunda bingung. Siapa yang mau naik? Ayo. Nanti Bunda naikin. Typing. Ngacung begini. Cung. Tapi nggak 70 tahun ngacungnya ya. Nggak ada yang mau naik. Ya udah. Mau Bun. Oke, 50 apa namanya? Jauh, males. Ada yang ketemu-ketemu aja lah. Halo, Bang Gustar. Iya, Islam selamat tengah hari. Kristen. Selamat tengah hari. Islam Kristen, Pak. Islam. Kan kualitas Islam. Selamat Nanya tengah nggak? hari. Selamat siang, Pak, di mana-mana, Pak. Nggak ada dalam bahasa Indonesia selamat tengah hari. Bisa nanya nggak? Bisa, Pak, silakan. Yesus itu Tuhan atau manusia Tuhan dan manusia. Loh, kok dua-duanya bisa, Bu? Iya dong, emang kamu nggak bisa jadi Tuhan? Dia mah Tuhan yang bisa jadi manusia. Kenapa? Kok dilarang-larang sih Pak Tuhan kami? Emangnya Kalau- kamu Tuhannya Tuhan saya? Kalau ibunya, Saya tanya, Bapak kenapa sih ngatur-ngatur Tuhan? Situ udah hebat. kok saya ngelihatnya kok Tuhan bisa digambarkan ya? Bisa Bisa dong, karena ada. Kalau yang nggak ada mana bisa digambar? Ini kan sesuatu yang ada tuh digambar. Kalau nggak ada, apa yang mau digambar? Kosong. Melompong. Kalau kayak kalau ibu sembah saya bisa nggak? Ya kamu buktikan dulu, mati 3 hari terus bangkit, nggak mati lagi, saya sembah sekarang. Ayo buktiin. Kalau situ aja
Mati nggak ada yang nolong, sakit aja masih minta tolong dokter. Ngapain saya sembah Anda yang nggak berguna? Bisa mati kok disembah. Orang tuh Gimana, kalau Bu? nyembah ya Pak, orang tuh kalau nyembah Tuhan, tengok-tengok juga kualitas Tuhannya. Ini kalau Tuhan cuman ngomong toh, yang nggak ada guna. Kayak pacarku itu, banyak kali janjinya mau beliin aku Suzuki Jimny, nggak ada, kosong. Gitu. Bapak kalau mau saya sembah boleh. Minimal Bapak disalib dulu, mati 3 hari, bangkit. Ya, nanti cari Jumat, sekitar Jumat, kau disalib. Ya, habis itu kau dikubur, bangkit. Nah, ku sembah kau. Jangan mati lagi tapinya ya. Coba terangkat ke sorga, gua tengok. Ayo, gua sembah hari ini. Teman-teman yang di bawah juga mau kan? Yuk, buktiin dong. Jadi Tuhan bukan sembarang Tuhan. Kalau mau disembah boleh-boleh aja. Minimal punya quality. Ini udah nggak bisa apa-apa. Sakit aja kok masih nanya sama bini kau minta tolong. Mah, beliin bodrek. Cuman nggak guna. Minimal berguna dulu ya Pak. Tuhan tuh harus berguna Pak. Bisa menjadi harapan bagi semua orang. Kalau Bapak pun nggak bisa diharapkan, ngapain disembah? Udah Islam. Sembahlah, sembah yang bisa dijadikan harapan. Ini nggak bisa kita berharap sama dia aja metong. Apa yang mau diharap? Up. Ada yang minta up. Uchiha, baik. Saya suka ini. Up. Oke, kita up ya. Oke. Jangan lupa tetep, jangan nyengir-nyengir aja, ketawa, emot gini-gini. Ngasih mawar sebiji nggak sanggup. Kismin. Siang Bunda, Halo Uchiha. mau nanya, Nah, percaya kakak sama Tuhan Yesus itu utusan? banget. Utusan? Iya, saya percaya dia utusan. Orang ada tulisannya. Utusan kok. siapa? Utusan Bapa dong. Kan ada dalilnya. Utusan berarti ada yang lebih di atas dari ya Pak Yesus. Bukan ada yang di atas, ada yang ngutus. Jadi utusan siapa? Ada yang ngutus. Masa Saya juga Prabowo bisa Presiden ngutus kawan mengutus saya. dirinya sendiri untuk kerja? Kerja. Logikanya kan gitu Kak. Masa Presiden mengutus dirinya sendiri untuk kerja itu gimana? Presiden itu kalau ngutus aja, cuman surat aja tertulis dia bisa ngutus loh. Kenapa? Ih, Tanpa harus Betul, keluar. yang diutus siapa? Yang bekerja? Yang bekerja kan bukan dia. Loh, presiden kalau nggak kerja cemana digaji? Logikanya. Betul, mengutus, kata-kata mengutus kan paham. Mukidi, Paham. masa pukul presiden nggak kerja? Diturunin kalau nggak kerja, Uchiha. Kasihan. Lu jangan gitu, jangan fitnah presiden nggak kerja. Nanti lu kena lo. Tanya sama presiden. Mana ada presiden nggak kerja? Gokil banget lo. Bisa ngomong. Jangan nggak sesuai dong. Nggak logis kau. Masa presiden nggak kerja? Nggak mungkin lah dia makan gaji buta. Nanti dimarah Prabowo loh kau. Pak Prabowo itu presiden kita. Dan COVID nggak boleh. Nggak boleh asbun ya. Kayak gini ya kualitasnya ya. Ayo, apalagi pertanyaannya Islam? Ayo Islam. Halo, Islam. Halo, Uchiha. Buka mute-nya. Halo. Iya. Ya itu tadi Kak, kata-kata utusan kan belum kelar tadi. Diutus itu berarti Utusan dikirim. presiden kan gitu. Kamu tahu Utusan artinya? presiden. Begitu logikanya, logika akalnya kan begitu. Mana ada utusan Saya presiden? bekerja ini atas Oh, presiden. wah. Kan Nggak begitu. ada utusan Akal presiden, akal logikanya Pak. kan gitu kata-kata utusan itu. Kayak gimana? Apa arti utusan? Loh, akal logikanya lo kata-kata logikanya Logika itu. apa? Kita main logika aja. Logika apa? Nggak kan Logika apa? sering ngomong logika ya itu tadi. Bapak mengutus firman-Nya. Presiden mengirim Iya, berarti siapa pernyataannya utusannya? Ini, ya, saya kasih Mengirim analoginya. utusan. Presiden mengirim pernyataannya.
pernyataan dia diutus, dikirim. Mengutus itu mengirim. Kok kira ngapain? Nih, kau aja nggak ngerti arti mengutus. Mengutus itu mengirim. Makanya namanya messenger. Bang, Utusan minimal itu belajar pesan dulu. Kak, utusan. Minimal belajar dulu definisi mengutus. Presiden mengirim pernyataannya. Itu sama seperti Bapak mengutus firmannya. Logis? Paham nggak? Kalau nggak ngerti ya udah, memang kepala kau yang gangguan saraf. Gitu. Itu analoginya. Paham? Beda gimana? Soalnya firman itu di dalam Bapa. Firman itu penyataan diri Allah yang tidak kelihatan. Ada dalilnya. Yohanes 1 ayat 18. Canggang keong. Kalian kalau nggak sanggup ya ngelawan kepala saya, ya udahlah, kalian itu jualan cilok aja. Bikin gua, oke, Alif. Baik. Udah kirim permintaan ya. Di manakah kau, Alif? Oke. Jangan congor. Kalau nggak pakai logika gue males. Nggak nyampe otaknya. Halo, Alif. Halo. Oke, halo Kak. Islam Kristen. Islam Kak. Mau bertanya apa? Oke, saya ingin bertanya Kak tentang apakah Kristen itu adalah agama samawi? Apa itu samawi? Apa itu agama samawi? Saya kalau nggak mengerti, saya nggak akan menjawab. Jelaskan dulu apa itu agama samawi. Googling dulu. Halo, ini suara saya ada nggak sih? Alif? Halo? Apa itu agama samawi? Macet. Padahal kita nggak bawa jaring ya. Ya, tapi macet. Jangan banyak-banyak cincong lah. Mungkin ini ya. Oke, mungkin apa namanya? Ini nanti naik lagi ya. Cari dulu arti agama samawi. Halo Abdul Subeki. Halo. Abdul Subeki, halo. Halo. Dul. Gimana sih, Dul? Agama samawi nggak tahu, host gini kok buka pertanyaan. Coba lu tahu apa? Naik. Jelasin dulu agama samawi. Oh, Andi. Halo. Ya, Islam Kristen, Di. Islam. Islam atau Kristen? Oke, silakan Islam. mau bertanya apa? Silakan bertanya apa? Apakah Yesus Maha Pencipta? Betul. Terus kalau Yesus Maha Pencipta, apa yang Dia ciptakan? Tahu. Kalau Yesus Maha Pencipta, apa yang Dia ciptakan? Tahu. Apa? Tahu. Lah. Bagaimana kira-kira Yesus saja yang dia yang diciptakan? Di mana dalilnya Yesus diciptakan? Dia terlahir dari mana? Maria.
Terus berarti yang menciptakannya siapa? Dia pencipta. Kalau dia pencipta, berarti dia tidak dilahirkan. Dia dilahirkan tapi bukan diciptakan. Eh, Eh, itu tidak masuk di logika saya. oke. Lalu bagaimana dengan Adam? Gak dilahirkan? Apa dia bukan ciptaan? Logika. Adam tidak dilahirkan. Ya, berarti dia pencipta dong. Karena definisimu tadi, dilahirkan itu Adam. artinya diciptakan. Berarti Adam Adam. Tuhan dong. Adam diciptakan. Tapi Adam bukan Tuhan. Kalau katamu dilahirkan artinya ciptaan, jelaskan dulu. Malaikat itu juga tidak dilahirkan. Mau gimana? Hah? Arti diciptakan itu bukan artinya dilahirkan. Masa melahirkan artinya diciptakan? Definisi dari mana kamu itu? Belajar dulu. Jadi jangan bilang dia dilahirkan, tapi bukan diciptakan dalam keilahian. Tuh. Itu namanya inkarnasi, masuk dalam daging. Kamu nggak tahu. Silakan. Heran kalau Apalagi? Yesus Maha Pencipta. Memang kamu harus menjadi heran. Allah itu harus diherankan. Kalau nggak heran, apa bedanya kamu sama saya? Manusia itu memang harus heran, harus takjub. Kalau dia nggak takjub, namanya dia bukan Tuhan. Mainstream sekali. Tuhan saya itu anti mainstream. Kamu memang harus terheran-heran. Wah, dia bisa jadi manusia. Ini lagi, inkarnasi sama dengan pagan. Lu mungkin yang lu maksud reinkarnasi kali, bukan inkarnasi ya. Gimana dong? Itu diturunin. Iya, orang dia udah heran, harus. Kalau Tuhanmu kok nggak sampai terheran-heran, berarti biasa aja. Harus heran dong. Kalau nggak heran, nggak Tuhan dong. Kadang aku aja cantik kayak gini, ya kalian nggak heran. Ya cuma nanya aja. Kalau Aku Yesus tahu ayat Alkitab. Oke, kalau Yesus itu adalah Sang Firman, lalu ada ketika Yesus dibaptis, ada firman lagi yang berbicara kepada Yesus. Lalu apakah itu menunjukkan pribadi Menunjukkan Yesus? bahwa firman itu satu di dalam Bapa dan satu di dalam kemanusiaannya. Nah, oh itu jawabnya. Nah, iya. Itu membuktikan bahwa dia itu walaupun dia satu di dalam Bapa tak terpisahkan, dia juga bisa ada di dalam kemanusiaannya. Kan Allah omnipresent. Lalu ketika Yesus berfirman lagi, Ya dia berkata, firman itu beremata. Karena dikatakan, sebab sama seperti Bapa memiliki hidup, demikian anak juga hidup, diberikan hidup oleh Roh Kudus. Makanya Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa, dipancarkan oleh Roh Kudus. Paham? ya. Coba lebih jelas lagi Kak, kurang ini. Kurang apa? Kurang apa namanya? Kurang paham sih. Bisa Firman Allah hidup, maka Iya. dia bisa mengasihi, bisa berfirman. Firman itu berfirman, firman itu bisa bicara, firman itu bisa berkata, karena firman itu hidup. Demikian Bapa juga berfirman. Kenapa? Karena Bapa juga hidup. Gimana? Jadi ini saya kasih analogi ya. Iya. Pikiran saya kan punya pikiran, ya. Pikiran saya bukan badan. Pikiran saya ini bisa ngobrol sama badan saya. Oh iya ya, tadi si Mikana kan itu. Pikiran saya juga berbahasa dengan tubuh saya. Coba kalau ditanyakan, 2 kali 2. 2 kali 2. Itu pikiran saya itu sedang berkomunikasi dengan badan saya juga. Ya kan? Kalau kamu bisa mengistilahkan secara awamnya, ngomong sendiri gitu. Ngomong kepada badanmu, ngomong kepada tubuhmu. Padahal itu bukan ngomong kepada tubuhmu, karena titik kesadaran manusia itu ada di dalam pribadinya atau badannya, ada di dalam pikirannya, dan ada di dalam nafasnya. Ini 3 kesadaran. Tapi kan kalau ngomong pada diri sendiri, ketika Yesus bicara kepada murid-muridnya, kan itu yang keluar dari mulutnya adalah firman sendiri. Padahal Ya sih, itu dia firman.
Dia firman dalam kemanusiaan. Dia benar-benar sepenuhnya firman dan sepenuhnya manusia. Lalu perkataannya yang keluar ketika dia berbicara kepada orang-orang, kepada muridnya, apakah itu firman itu sendiri, Kak? Ya kan dia firman, kok ditanya lagi firman. Ya kan dia firman, firman yang mengenakan manusia. Firman yang mengenakan daging. Oh gitu ya. Oke lah Kak, siap-siap. Ada lagi yang mau ditanya? Ini kan Gak pertanyaan. paham pasti dia. Iya, makanya agak bingung sih, Kak. Jujur aja. Sekarang saya tanya kamu, ketika kamu mati, Ya. ya kan? Kan kamu mati. Ini saya kasih contoh. Badanmu kan dikubur, Ya, ya kan? tapi saya belum Contohnya di dalam Lukas 16, Lazarus itu udah mati kan, badannya di sono. Terus rohnya itu bisa ngabral, Iya, iya, iya. ngomong kan? Ngomong nggak tuh? Itu pikirannya Lazarus itu, jiwanya bersama rohnya itu. Paham nggak? Siap, siap. Nah, makanya dibilang nggak ada asumsi di sini. Ini dalil. Lukas 16 dari ayat 19 kan dikatakan roh itu dibawa oleh malaikat ke Firdaus. Ngomong kan, si orang kaya itu juga mati. Si roh dan jiwanya orang kaya itu juga ngomong, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus menyelupkan tangannya. Ini titik kesadaran. Jadi roh yang di dalam jiwa, roh yang di dalam jiwa manusia itu juga bisa berbicara, sama seperti badanmu juga berbicara dengan roh dalam jiwamu itu. Sampai sini ngerti? Saya kasih analogi loh ini. Enggak. Analoginya di Alkitab. Enggak. Ingat ya, Lazarus mati, ya toh? Badannya dikubur. Sampai sini paham? Ya, ya, ya. Ya. Terus kan katanya si Lazarus itu aja ngobrol sama Bapak Abraham. Coba. Berarti pikiran yang roh yang ada di dalam pikirannya Lazarus itu bisa berbicara, ada kesadaran, ya toh? Badan juga ada kesadaran karena adanya roh dan jiwa tadi. Nah ini kan saling berkomunikasi. Paham nggak? Nggak ngerti? Susah memang. Susah. Bukan itu sih Kak. Saya gini, apa namanya? Bang, Yohanes. dengar Bang. Ya. Hal itu bisa bicara nggak sih? Pikiran itu, pikiran sendiri tanpa badan bisa bicara nggak? Saya tanya. Bisa. Ya Nah, masalahnya gini, Kak. Ya firman juga bisa berbicara sendiri. Paham nggak? Ini masuk akal, ini ayat Alkitab. Baptislah kau yang betul. Belum dibaptis kau. Kalau rohnya aja yang di dalam jiwanya itu bisa ngobrol. Terus lo kenapa bingung? Firman bisa ngobrol sama Bapak. Ku jambak juga lagi. Kurang logis menurut kalian? Coba aku tanya dulu orang di sini. Paham nggak? Paham nggak? Hah? Ini ayat loh. Jelasinnya aja aku tahu. Udah logis sekali nih. Alkitab lagi yang jelasin, bukan kepala saya. Masa aku nggak ngerti Kak? Udah Islam aja. Kalau saya paham dari dulu juga tuh. Susah ya, kalian tuh belajar dari mana kalian? Jadi firman itu juga bisa ngobrol, Kak. Bisa. Dia bisa ngomong sendiri. Dah. Udah aku 20 juta kali lagi lah tonton aku. Nggak paham-paham kau. Aku bagaimana nggak mau emosi? Udah dijelasin secara firman nggak mau. Ya udahlah. Kau nggak pernah sekolah minggu dia Kak. Di sekolah minggu emangnya ada diajarin. Kau pun ngadi-ngadi kau. Gak usah bawa sekolah minggu. Kayak di sekolah minggumu ada aja diajarin kayak gitu. Kan? Kena kan? Kena. Kok di sekolah minggu cuman kingkong badannya besar. Udah lah, nggak usah banyak cakap kau. Hafal nabi-nabi. Itu aja. Mana ngerti kok kayak gini. Pendeta kau aja belum tentu. Jelasin di khotbahnya. Alah. Apa? Betul nggak yang ku bilang? Betul nggak? Betul nggak? Ngaku. Udah tahu aku kualitasnya.
Mana ada ini? Ini ilmu tinggi. Mana ada kau dapat di gereja-gereja kayak gitu? Oh, Bunda nggak boleh sombong. Buang roh sombong. Udah, maaf ya, Bunda agak emosi. Tapi betul kan kata Bunda kan? Ada yang salah kata Bunda? Ada nggak yang salah sama kata Bunda? Paham. Dah, bagus. Pokoknya kalian duduk manis-manis, cantik-cantik, dapat ilmu di sini. Nggak dapat putar-putar. Nggak ada dapat putar-putar kayak Mikana. Iyalah, maaf lah, Bunda sombong. Maaf. Ya Allah ya Tuhan, Tuhan kasihanilah. Nggak muter batu, Bun. Ngapain aku muter batu? Nggak ada. Ya, seperti perkataanku yang dicomot Mikana. Alkitab menjawab dirinya sendiri. Kebanyakan nonton Bambang Nursena, Mikana ya. Itulah, bidat tuh cari ilmu tuh kemana-mana. Kayak gitu memang, nyontek sana nyontek sini. Dipakai diksi orang, dia nggak bisa jelasin. Oke, halo inisial. Islam Kristen. Nantangin soalnya di bawah tadi. Aku kalau nantangin suka aku. Halo, inisial. Nih, typingannya nih menohok kali nih. Oh, jangan ngeripot pula kau di sini ngomong. Hai. Naik diskusi, kabur kau. Dasar cangkang keong, kagak ada isi lu. Cangkang keong, gaya-gayaan. Selamat siang, Pak An. Dia tadi naikin diskusi, udah dinaikin cicing baik. Malu. Aku malu. Pada semut keong. Turun dia, naik lagi. Halo. Ya, halo, selamat siang. Assalamualaikum. Ya, Islam Kristen. Alhamdulillah Islam, Mbak. Silakan mau Aku diskusi Islam, Bu. apa? Oke, saya mau tanya satu aja, Bu. Terkait Katanya dengan kekristenan. diskusi kok tanya. Alah, diskusi apa? Iya, Apa tuh? bukan. Apa Saya judulnya? mau nanya, Bu. Saya mau nanya. Berarti bukan diskusi. Saya mau dong. nanya. Ya udah nanya. Ya udah, terserah Ibu. Yang jelas saya mau nanya. Silakan. Boleh saya bertanya? Silakan. Oke, di sini saya mau bertanya tentang kekristenan. Yang kita ketahui bahwa di dalam kekristenan itu ada yang disebut yang namanya penebusan dosa. Tetapi terkait Nggak dengan ada penebusan dosa, ini ada Dalilnya mana? tolak Dalilnya belakang penebusan dengan dosa. ayat yang saya mau tanyakan. Mana dalil ada penebusan dosa? Kenapa? Mana dalil penebusan dosa? Tunjukin dulu. Kamu jangan ngomongin Emangnya di dalam kekristenan tidak ada penebusan dosa? cari dalilnya. Emang di dalam kalau kekristenan tidak ada penebusan Nggak dosa? ada. Nggak Ibu ada. agama apa? Sebelumnya Kristen. aku nanya ibu agama Dalilnya apa? aja dulu. Tunjukin dalilnya Kristen ada apa? penebusan dosa. Ibu Kristen apa? Ibu Kristen apa? Kristen Protestan. Kenapa? Masa di dalam kekristenan Ya Protestan tidak mana? ada penebusan dosa? Gimana? Tunjukin dalilnya ada penebusan dosa. Silakan. Berarti ibu harus banyak belajar nih. Masa agama? Tunjukin. Kalau kamu mengatakan agama Kristen ada konsep penebusan dosa, dalilnya mana? Dalilnya mana penebusan dosa? Buka dulu ayatnya. Silakan. Orang dibilang nggak ada kok. Buktikan ada ayatnya. Buka mitnya, cepat. Cepat. Di dalam kekristenan ada doktrin begitu. Sejak kapan? Mana? Halo, ibu buka. Yang mana dalilnya? Ibu buka ayat. Ibu buka Pengkhotbah 12:14 coba. Apa dikatakan? Ada penebusan dosa di situ? Iya, baca dulu 12:14, Pengkhotbah 12:14 coba. Pengkhotbah 12 ayat 14. 14.
Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Mana? Mana? Mana penebusan dosa? Itu bukan termasuk penebusan dosa enggak? Gak ada penebusan Itu, dosa. itu tidak termasuk penebusan Mana dosa. kata dosanya aja nggak ada di sini? Saya tanya dulu apa pengertian penebusan dosa kalau Ibu tahu. Nggak ada penebusan Coba Ibu dosa. jawab. Kalau penebusan dosa tidak ada, apa yang mau saya jelasin? Ibu jawab dulu. Ya Apa mana? arti dari Dalilnya penebusan mana dosa? penebusan dosa? Mana ditebus-tebus dosa sini? Setiap perbuatan, nih, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Mana penebusan dosa? Orang ini pengadilan? Ih, blow on. Karena di dalam kekristenan itu ada yang namanya penebusan Mana dosa. dalilnya? Makanya Di kekristenan sekarang ada saya tanya dulu, penebusan apa itu arti dosa? penebusan dosa? Ibu bantu jawab, apa itu penebusan dosa? Di mana dalilnya ada penebusan Masa dosa? di Biar dalam- saya jawab. Tunjukin dulu dalilnya. Masa ada di dalam penebusan kekristenan tidak ada penebusan Nggak dosa? ada, Berarti memang Ibu nggak ada. Kristen. dosa. Tunjukin dalilnya ada penebusan dosa. Itu aja. Tunjukin aja dalilnya. Di kekristenan ada penebusan dosa. Orang nggak ada. Inisial K. Keong. Keong nggak berisi. Oh. Keong nggak berisi. Keong. Mana? Dalilnya nggak ada kok. Maksa. Ayo, buka mute-nya. Dalilnya dulu. Mana dalilnya penebusan Ibu, dosa? kalau Ibu bantu jawab dulu pertanyaan saya. Kalau Ibu emang agama Kristen, pasti Ibu tahu di dalam kekristenan itu ada yang namanya penebusan dosa. Nggak ada. Berarti Ibu bukan Kristen. Tunjukin kalau memang ada penebusan dosa. Tunjukin aja. Aku mau tunjukin gimana? Aku mau buka dalilnya gimana? Ya, Aku itu HP-nya dari cuma tahu. satu. Nih, jangan curhat kalau Kismin. Udah nggak punya dalil, nggak punya HP 2. Idih, malu. Ih, udah modal. Nanya juga Oh, ya udah. modal. Otak aja nggak ada. Mana penebusan dosa? Ini mana? Kau cari dulu layarnya. Bunda tambah kerutan ini ngomong sama kamu nggak jelas. Ngerti pun nggak di arti penebusan dosa. Support, iya bang, support dong, kasih dong, Paus. Naik yang nunjukin Roma apa segala macam kisah, naik ke atas. Naik aja ke atas. Gak usah macem-macem lah. Siapa yang mau naik ke atas? Ayo, banyak kali nih yang ngirim permintaan, ada 35. Naik dong, Landrius Awai. Oke. Kita cari namanya. Landrius. Capek kali aku nyarinya. Siang Bunda. Kirim permintaan kau Landrius. Jangan. Halo. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Bunda. Ya, siang Pak Syakil Farzan. Ini sekedar konfirmasi aja Islam bahwasanya Kristen Pak. Islam. Oke, mau bertanya apa? Sekedar konfirmasi aja terkait dengan kepercayaan kekristenan bahwasanya Yesus itu dipercaya menjadi Tuhan. Artinya dia bukan utusan. Terus bagaimana dengan Yohanes 17 ayat 3? Gak ada yang bilang terkait pernyataan bahwa Yesus adalah Tuhan artinya bukan utusan. Siapa yang bilang gitu? Yang bilang dia bukan utusan siapa? Ih, Ya. jangan fitnah lah Pak. Nanya. Tolong didengar. Nah, Semua umat Kristiani mengakui bahwasanya Yesus itu Tuhan. Begitu kan? betul, dia juga utusan. Dia Artinya Tuhan. kalau dia itu Tuhan, Dia bukan utusan dan Tuhan. Kenapa? utusan memangnya? dan Tuhan. Nah, begitu. Jadi, bagaimana dengan Yohanes 17 ayat 3?
Apa tuh? Silakan dibaca. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, kan tidak ada pengakuan Tuhan di sana. Kalau ada mau pengakuan Tuhan di ayat yang lain. Oh, Kan begitu Alkitab ya. saya bukan cuma satu ayat. Oh, begitu. Berarti Iya. antara ayat 1 dan ayat lainnya saling tabrakan dong. Enggak ada yang nabrak, tetapi dan. Dia di Contohnya? dalam Yohanes 17 ayat 3 mengatakan utusan, diutus oleh Bapa. Di ayat Yohanes 13 ayat 13 dia dikatakan Tuhan. Berarti dia utusan dan Tuhan, sesuai dengan jawaban saya tadi. Nggak ada kontradiksi. Apakah ketika saya adalah manusia, saya bukan wanita? Kontradiksi dong kalau saya wanita. Tadi padahal saya manusia. Enggak, Pak, saya manusia dan wanita. Sekian dan terima kasih. Ya, jadi jangan blotok. Jangan bernarasi yang kamu tidak tahu. Narasimu pertama salah. Makanya saya koreksi. Sudah paham sampai sini? Bunda harus pakai analogi ya. Harus putar cepat nih kepala Bunda. Ih, gimana sih? Siapa yang mengutus? Bapa. Allah itu adalah Bapa. Jangan kau sebut-sebut Allahmu. Nggak ada Allahmu di kitab kami. Bogeng. Oke, Bogeng. Mau naik. Oke. Kita naikkan. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman. Tap-tap sama nge-give ya. Biar kuat. Selamat pagi Kak Agatha. Selamat pagi. Islam Kristen. Kak mau nanya Kak, Yesus Islam itu Kristen. sebenarnya sekarang Islam ini ada di Kristen. mana? Islam Kristen. Islam. Oke, ada yang mau ditanya Islam? Ada Kak. Silakan. Yesus ada di mana sekarang ini Kak? Ada di sorga. Di surga. Mm. Jadi kita nggak bisa ketemu sekarang. Bisa kalau kamu berdoa dalam namaku ya, 2-3 orang berdoa dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Secara energi Tuhan Yesus itu hadir. Kapanpun kamu butuhkan. Tapi hadirnya di dunia gitu, bukan di surga. Ya iyalah di dunia. Dia ada di dunia dan di sorga. Kalau kau di dunia butuh dia, dia hadir. Dan dia tetap ada di sorga. Jadi nanti ketemunya waktu sudah meninggal baru ketemu gitu. Sekarang aja bisa ketemu. Kalau kamu mau. Oh begitu. Iya, gimana Kak cara bisa kita bertemu dengan Allah? Harus punya hati yang suci dan bersih tanpa dosa. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Hati kamu masih kotor berarti, makanya nggak bisa. Oke, dadah Islam, udah dijawab ya. Bohong itu Kristen. Kalau kami bohong, lu apaan dong? Kalau Oten bohong terus lu apa? Pikir aja sendiri. Bunda mah males ngasih tahu cangkang keong. Namanya juga cangkang keong. Kosong. Ada lagi yang mau naik? Oke, ini yang bilang pagan aja bangga. Iya, saya kasih tahu kan. Ya, etimologi kata pagan. Nih, pagan itu adalah istilah untuk orang yang di luar Kristen. Ini biar kau tahu. Nih, paganisme. Kau buka. Paganisme adalah kepercayaan dan praktik keagamaan yang bukan karesteng. Tuh, kalian semua pagan kalau bukan karesteng. Jangan pagan teriak, pagan cinta Bunda. Kalian, kita pakai data, pakai otak. Situ pakai apa? Baca. Jangan modal baca. Paham ya? Di luar Oten, pagan. Are, semangat pagan.